Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten saya untuk seluruh saudara-saudara saya tenaga kesehatan. Kali ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang pengembangan diri. Salah satu dari 8 kompetensi manajerial yang harus teman-teman kuasai ketika akan mengikuti seleksi P3K. Jadi pada konten ini akan berisi materi-materi bagaimana cara kita mengembangkan diri kita supaya kemampuan dan size kita tidak begitu-begitu saja. Oke. Jadi mari langsung kita mulai materinya. Jadi kali ini kita langsung ke intinya saja. Inti dari sebuah pengembangan diri adalah pertama, mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan. Kemudian kita bisa menginspirasi orang lain untuk mengembangkan pengetahuan, dan kita mampu untuk memberikan saran, bantuan, bimbingan pada orang lain dalam mengembangkan potensi dirinya. Untuk kode perilakunya teman-teman, di level 1 atau bekerja dalam kapasitas pribadi, yaitu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang tepat. Kemudian kita bisa menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pelajaran. Dan yang ketiga, kita berupaya untuk meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas dalam organisasi. Pada level kedua teman-teman, artinya kita bekerja dalam kelompok atau sebagai ketua pokok kerja. Kita mampu meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan untuk kode perilakunya, pertama, kita bisa meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian, kita dapat membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, atau sistem baru. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan metode lain untuk meyakinkan orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan yang kita berikan. Oke, di level 3, analogikan sebagai seorang kepala puskesmas, artinya seorang kepala puskesmas harus mampu memberi umpan balik atau membimbing dengan cara 1. Memberikan tugas-tugas pada bawahan sebagai sarana pengembangan kemampuan. Yang kedua, dapat mengamati bawahan dalam melaksanakan tugas dan memberikan umpan balik yang jujur. Dan yang ketiga, dapat mendorong kepercayaan diri bawahannya. Di level keempat teman-teman, analogikan sebagai seorang kepala dinas, maka seorang kepala dinas harus mampu menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong pembelajaran dengan cara 1. Bisa menyusun program jangka panjang untuk bimbingan, penugasan, memberikan alokasi waktu untuk pengembangan kemampuan. Kemudian dapat melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan memberikan tataran kepada organisasi. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan orang-orang melalui kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerja. Adapun di level kelima teman-teman, analogikan sebagai seorang kepala daerah, maka seorang kepala daerah harus mampu menciptakan situasi yang mendorong organisasi mengembangkan kemampuan belajar dengan cara 1. Menciptakan situasi kerja yang mengembangkan kemampuan belajar berkelanjutan di tingkat organisasi. Yang kedua, dapat memberikan rekomendasi atau penghargaan bagi upaya pengembangan yang telah berhasil dilakukan. Dan yang ketiga, seorang kepala daerah harus mampu memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan. Nah, ini ringkasannya untuk level 3 dan level 5. Jadi saya harap teman-teman dapat memahaminya. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi latihan soal. Seperti biasa, jangan anggap susah, jangan jadikan momok, kita membahasnya dengan santai. Yang penting teman-teman bisa paham dan mengerti. Satu lagi pesan saya untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian P3K adalah, apapun tantangan yang teman-teman hadapi dalam seleksi ujian P3K, hadapi saja dengan riang dan gembira. Let's go. Karena kekurangan anggota di unit tugas puskesmas, Ratna yang seorang pegawai baru saja ditempatkan di bagian farmasi yang bertanggung jawab untuk mengurus gudang obat, mencatat obat masuk dan keluar, serta mencatat kebutuhan-kebutuhan obat yang diperlukan ke depannya.
Ratna merasa kurang tepat dengan tugas ini mengingat latar belakang keilmuan Ratna adalah seorang perawat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ratna? A. Meminta kebijakan pimpinan untuk menggantikannya dengan orang lain yang lebih berpengalaman. B. Meminta kebijakan pimpinan untuk menempatkan senior yang sebelumnya lebih berpengalaman di bidang ini. C. Bersedia mengambil posisi ini dan meminta pimpinan untuk mengajukan formasi apoteker di puskesmas tersebut pada penerimaan CPNS dan P3K tahun depan. D. Bersedia mengambil posisi ini dan meminta kepada pimpinan untuk diikutkan pelatihan dan pembimbingan di bidang tugas kefarmasian sembari mempelajari hal tersebut dari berbagai media yang sesuai. Oke, di sini bisa kita lihat teman-teman, Ratna yang baru saja ditugaskan di tempat farmasi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ketika dia bekerja dalam taraf pribadi, artinya berada di level pertama, ya kan? Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Ratna mengingat ini bukan bidang tugas dia. Oke, coba teman-teman lihat antara A dan B, ini sebenarnya mirip jawabannya, maksudnya pun mirip. Karena apa? Karena Ratna meminta menggantikannya, satu untuk senior, satu yang lebih berpengalaman sebelumnya. Sebenarnya option A dan B ini sama. Nah, sekarang antara C dan D, kata-kata bersedia. Di option C teman-teman, bersedia mengambil posisi ini namun meminta dibuatkan formasi apoteker di puskesmas tahun depan pada penerimaan CPNS dan P3K. Artinya teman-teman, Ratna tidak bersiap untuk mengembangkan dirinya mengemban tugas ini, sehingga jawaban option C tidak tepat. Nah, di option D, Ratna bersedia mengambil posisi ini dan meminta kepada pimpinan untuk diikutkan pelatihan dan pembimbingan bidang tugas kefarmasian. Artinya, Ratna bersedia mengambil tugas ini dan Ratna mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dirinya dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang tepat untuk mengemban tugasnya, sehingga jawabannya adalah D. Nah, ini bernilai 4 teman-teman. Bersedia bernilai 3. Kalau dia meminta pimpinan untuk menempatkan senior yang lebih berpengalaman, ini nilainya 2. Kalau langsung meminta mengganti dengan yang lebih berpengalaman, maka nilainya adalah 1. Soal nomor 2. Supinah adalah seorang bidan pada unit tugas puskesmas. Karena kurangnya personil, Supinah dipindahkan ke bidang tugas baru sebagai seorang penanggung jawab program TB. Karena pegawai sebelumnya baru saja dimutasikan ke unit tugas lain. Supinah merasa kurang yakin dengan tugas ini, apalagi program pelatihan penanggung jawab TB baru saja selesai dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dan Supinah tidak mendapatkan pelatihan tersebut. Dan pelatihan penanggung jawab program TB baru akan diadakan kembali pada periode berikutnya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Supinah? A. Menolak bidang tugas tersebut karena tugas bisa terkendala dan target kerja tidak terpenuhi karena kurangnya ilmu dan pengetahuan. B. Meminta kebijakan pada pimpinan untuk diberikan pelatihan pada periode berikutnya. C. Mengambil bidang tugas tersebut dengan senang hati dan mempelajarinya secara perlahan. Atau D. Mengambil bidang tugas tersebut, bergabung dengan grup penanggung jawab TB di kabupaten dan mempelajari bidang tugasnya dengan media-media yang sesuai. Oke teman-teman, kita analisa. Supinah ditugaskan, artinya ini bisa level 1, bisa level kedua. Kenapa? Karena dia bekerja sebagai seorang pribadi dan dia bekerja sebagai seorang ketua kelompok program kerja. Oke, kita analisa teman-teman dalam bidang pengembangan diri. Nah, kalau langsung menolak artinya Supinah tidak bersiap untuk mengembangkan kapasitas keilmuan dia dalam menghadapi tugas yang telah ditugaskan. Kemudian kalau meminta kebijakan puskesmas atau kepala puskesmas untuk diberikan pelatihan pada periode berikutnya, bisa. Artinya Supinah bersiap untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam menghadapi tugas ini. Kemudian yang C, mengambil bidang tugas tersebut dengan senang hati dan mempelajarinya secara perlahan. Artinya ini juga dia bersiap untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam mengemban tugas. Kalau yang D, mengambil tugas tersebut, bergabung dengan grup penanggung jawab TB kabupaten dan mempelajari bidang tugasnya dengan media-media yang paling sesuai, ini juga bisa. Dan jawaban yang D adalah lebih tepat. Karena apa? Karena di option D menunjukkan bahwa adanya kemauan dari Supinah untuk mengambil tugas ini, kemauan untuk mengembangkan diri, dan di sini Supinah
dapat menganalisa atau mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dirinya dengan media-media pembelajaran yang sesuai. Sehingga untuk option D jawabannya adalah 4. Option C jawabannya adalah 3 karena akan mempelajarinya secara perlahan. Sedangkan option B nilainya adalah 2 karena tetap meminta tapi pada periode berikutnya. Sedangkan option A adalah 1 karena menolak, tidak bersiap untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam mengemban tugas yang baru. Soal nomor 3. Zaid baru saja ditugaskan untuk mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan oleh pihak kabupaten. Dalam pelatihan tersebut, setiap peserta diwajibkan untuk membuat tugas video dan harus diupload ke YouTube serta melampirkan laporan tugas dalam bentuk link. Zaid sama sekali tidak memiliki pengetahuan di bidang ini dan tidak terbiasa bekerja dengan memanfaatkan dunia IT. Yang sebaiknya dilakukan Zaid adalah A. Tetap antusias mengikuti pelatihan tersebut dan meminta temannya yang lebih berpengalaman untuk tugas-tugas yang diberikan. B. Tetap antusias mengikuti pelatihan tersebut karena akan dapat pengetahuan yang lebih. C. Tetap antusias mengikuti pelatihan tersebut dan belajar cara pembuatan video dan cara upload video ke YouTube. Atau D. Tetap antusias mengikuti pelatihan tersebut dan membuat video serta proses uploadnya diserahkan kepada teman yang lebih mengerti. Oke, di sini teman-teman bisa kita lihat Zaid. Nah, ditugaskan artinya dalam kapasitas pribadi, artinya berada di level pertama. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat mana yang menunjukkan sikap-sikap dari Zaid untuk mengembangkan dirinya. Semuanya tetap antusias, artinya Zaid berkeinginan untuk mengikuti pelatihan, namun tugasnya bagaimana dia mengembangkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Pertama, A. Dia antusias mengikuti pelatihan tapi meminta teman yang lebih berpengalaman untuk tugas-tugas yang diberikan. Artinya kurang tepat ya teman-teman ya. Yang A kurang tepat karena apa? Karena tidak ada usahanya mengembangkan diri dalam pengetahuan lebih atau tugas yang diberikan. B. Tetap antusias mengikuti pelatihan tersebut karena akan mendapat pengetahuan yang lebih. Pasti ini bisa ya teman-teman ya. C. Tetap antusias mengikuti pelatihan tersebut dan belajar cara pembuatan video dan cara upload YouTube. Oke, bisa. Dan D. Tetap antusias mengikuti pelatihan tersebut dan membuat video, tapi proses uploadnya diserahkan kepada teman-teman yang lebih mengerti. Artinya usahanya kurang, sehingga jawaban yang lebih tepat adalah C. Nah, ini optionnya bernilai 4. Kenapa teman-teman? Di option C ini masih ada belajar cara pembuatan video. Artinya di sini Zaid masih bisa menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pelajaran untuk mendukung tugas yang diberikan ya. Bisa ya teman-teman. Untuk option D nilainya 3, option B nilainya 2, dan option A nilainya 1. Soal nomor 4. Akibat efek dari pandemi, banyak kegiatan yang dialihkan dengan metode daring. Sementara Anda memiliki kesulitan dalam mengikuti pelatihan dengan metode daring. Selain tidak begitu mengerti dengan dunia IT, Anda juga tidak memiliki perangkat yang baik untuk mengikuti pelatihan secara daring. Pada suatu saat, pimpinan menunjuk Anda untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan daerah dengan metode daring. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menolak penunjukan tersebut dengan alasan tidak memiliki perangkat yang sesuai dengan metode daring. B. Meminta kepada pimpinan untuk menegaskan pegawai lain yang lebih mengerti. C. Mengikuti pelatihan tersebut dengan perangkat yang Anda miliki. Atau D. Mengikuti pelatihan tersebut dengan meminjam perangkat yang lebih baik kepada teman Anda untuk mengikuti pelatihan tersebut. Oke, Anda ditugaskan, artinya kapasitas bekerja secara pribadi, artinya ada di level pertama ya teman-teman ya. Nah, untuk kita analisa teman-teman, ada option A dan option B. Yang satu menolak, yang satu meminta untuk menugaskan pegawai lain. Nah, di sini teman-teman, untuk option A dan B sudah menunjukkan tidak inginnya untuk mengembangkan kemampuan, tidak ingin mengembangkan kemampuan diri dalam menghadapi tugas yang diberikan, sehingga option A dan B tidak sesuai. Nah, untuk option C bagaimana bedanya dengan option D? C dan D sama-sama mengikuti pelatihan. Cuman di option C kita tetap mengikuti pelatihan dengan perangkat yang kita miliki. Sedangkan di informasi soal mengatakan bahwasanya kita tidak memiliki perangkat yang baik untuk mengikuti pelatihan.
Ya ibaratnya kita mau pelatihan smartphone, maaf kita pakai smartphone atau laptop kita yang masih spek kentang lah gitu, maaf ya. Sehingga ini mungkin ketika mendapatkan pelatihan akan terkendala karena banyak halangan yang akan kita hadapi. Nah, sedangkan yang option D, kita berniat mengikuti pelatihan, tapi kita meminjam perangkat yang lebih baik kepada teman kita untuk mengikuti pelatihan tersebut. Artinya option D lebih sesuai. Nah, kenapa lebih sesuai teman-teman? Yang pertama, kita di sini bisa mengidentifikasi apa kebutuhan kita dalam menyelesaikan tugas. Kemudian kita bisa menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dalam menyelesaikan tugas. Dan kita bisa berupaya meningkatkan diri kita belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman di organisasi. Sehingga option D lebih sesuai. Ini bernilai 4 teman-teman. Untuk option C bernilai 3 dan untuk option A bernilai 2. Untuk option B bernilai 1. Soal nomor 5. Beberapa pegawai baru saja lulus dalam seleksi P3K dan ditempatkan di sebuah unit tugas yang baru. Salah satunya adalah Anda. Amin ya Allah, aminkan teman-teman biar Anda semuanya lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Amin ya Allah. Nah, di unit tugas yang baru ini banyak sekali program kerja yang telah berhasil dilakukan. Saat ini, para pegawai baru tersebut diminta oleh pimpinan untuk bertanggung jawab dalam sebuah program kerja. Pimpinan beranggapan bahwa kelompok ini sanggup untuk melaksanakan tugas yang diberikan karena pengalaman bekerja sebelumnya. Nah, apa yang sebaiknya Anda lakukan dalam kelompok ini? A. Antusias mengerjakan tugas tersebut untuk membuktikan kemampuan diri. B. Meningkatkan komunikasi antar sesama anggota kelompok tersebut demi kelancaran tugas. Dan C. Mengajak anggota dari setiap kelompok tersebut untuk bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Dan D. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik antara sesama anggota baru dan pegawai lama dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, di sini teman-teman, artinya kita bekerja dalam level kelompok. Nah, pertanyaannya yang sebaiknya kita lakukan dalam kelompok. Tetap ini bisa masuk level pertama dan level kedua. Untuk antusias mengerjakan tersebut untuk membuktikan kemampuan diri bisa teman-teman, artinya teman-teman di sini untuk membuktikan kemampuan diri masih ada usaha untuk mencari pengembangan diri atau sumber-sumber baru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada teman-teman. Kemudian meningkatkan komunikasi antar sesama anggota kelompok tersebut demi kelancaran tugas bisa ya teman-teman ya. Nah, kemudian mengajak anggota dari setiap kelompok tersebut untuk bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Nah, bisa teman-teman, artinya teman-teman mengajak pegawai-pegawai yang baru lulus P3K ini untuk bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Artinya masih ada usaha untuk mencari atau menyeleksi metodologi pembelajaran yang paling diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan yang D, menjalin komunikasi dan hubungan yang baik antar sesama anggota baru dan pegawai lama dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, ini bisa juga teman-teman. Untuk option yang paling tepat adalah D, karena di sini kita bisa mengidentifikasi kebutuhan, bisa menunjukkan usaha mandiri, bisa. Nah, tapi lebih poin ke D, kita masih berupaya meningkatkan diri dan belajar dari orang-orang yang berwawasan luas dalam organisasi. Dalam hal ini adalah pegawai lama yang mungkin pengalamannya lebih tinggi dalam bidang tugas tersebut. Nah, sehingga ini nilainya 4 teman-teman. Untuk mengajak orang dari setiap kelompok bekerja dengan kemampuan terbaiknya bisa, tapi ini kita kasih nilai 2 teman-teman. Meningkatkan komunikasi antar sesama kelompok tersebut demi melancarkan tugas. Nah, ini bisa, tapi dia hanya sesama kelompok yang baru, jadi kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian antusias mengerjakan tugas untuk kemampuan diri bisa teman-teman, tapi tidak sesuai ya. Harus ada upaya kita meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang yang telah berwawasan luas dalam organisasi atau unit kerja kita. Soal nomor 6. Pimpinan baru saja menugaskan pokok kerja Anda dalam sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak daerah selama 3 hari. Anda adalah seorang ketua pokok kerja di unit tugas Anda. Dalam kelompok tersebut terdiri atas 5 orang pegawai, sementara kuota pelatihan hanya diberikan untuk 2 orang dari setiap unit tugas. Nah, sebagai ketua pokok kerja, apa yang Anda lakukan? A. Anda menugaskan anggota kelompok Anda yang paling berbakat untuk mengikuti pelatihan.
Bisa teman-teman. Kemudian B, Anda memilih seorang anggota kelompok yang Anda percaya untuk menemani Anda dalam pelatihan tersebut. Bisa juga teman-teman. C, memilih anggota kelompok yang memiliki skill komunikasi yang paling baik agar dapat membagikan hasil pelatihannya kepada anggota kelompok lainnya. Nah, ini bisa juga teman-teman. Sedangkan yang D, Anda dan seorang anggota kelompok berangkat mengikuti pelatihan dan membagikan hasil pelatihan, bahan dan kesimpulan kepada anggota kelompok lainnya. Nah, ini bisa juga ya teman-teman, kita analisa. Artinya kita di sini ditugaskan sebagai ketua pokok kerja. Artinya kita berada di level kedua dalam wacana ini. Nah, mana yang paling tepat teman-teman? Yang paling tepat adalah option D. Kenapa? Karena jawabannya pun lebih cantik ditengok, kan? Jadi di sini teman-teman, kalau ada kata-kata kita hanya menugaskan anggota kelompok kita tidak ikut, artinya kita tidak mau mengembangkan diri kita. Kita tidak memiliki niatan untuk mengembangkan kemampuan kita, keahlian kita dalam hal ini. Nah, artinya option A sudah jelas salah ya, karena kita hanya menugaskan anggota kita. Oke, 1. Kemudian option C, memilih anggota kelompok yang memiliki skill komunikasi yang paling baik. Nah, artinya kita memilih anggota kelompok, hanya kelompok kita yang kita suruh. Artinya kita di sini juga tidak memiliki niatan untuk mengembangkan kemampuan kita, karena kita sama-sama belum mengerti posisinya saat ini dengan pelatihan tersebut, sehingga ini nilainya adalah 2. Sedangkan yang B, Anda memilih seorang anggota kelompok yang Anda percaya untuk menemani Anda dalam pelatihan tersebut. Ya, bisa Anda menunjukkan kemauan Anda untuk meningkatkan kapasitas diri Anda, pengembangan diri, ya ini bisa. Tapi kalau yang D, Anda sudah meningkatkan kapasitas diri, menunjukkan niat untuk meningkatkan kemampuan diri, dan di sini kita bisa meningkatkan kemampuan anggota-anggota kita yang lain dengan membagikan hasil pelatihan, bahan dan kesimpulan. Nah, ini jadi lebih jelas ya teman-teman. Untuk nomor 6, option D ini bernilai 4. Soal nomor 7, Anda adalah seorang ketua pokok kerja di sebuah unit tugas. Sementara kelompok Anda berisi pegawai senior yang sudah berumur. Memasuki zaman IT, bentuk pelaporan harus dapat dilaksanakan dengan cepat dan segera. Sering terjadi saat Anda meminta laporan kepada anggota kelompok, laporan tersebut datangnya lama karena anggota kelompok Anda harus mencari file tersebut terlebih dahulu di dalam laptop. Dan terkadang file sudah hilang karena terhapus sendiri atau terkena virus. Sebagai seorang ketua pokok kerja, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini teman-teman, Anda posisinya sebagai ketua kelompok, berarti kita berada di level kedua ya teman-teman ya. Option A, membeli hard disk eksternal yang akan digunakan bersama karena hard disk eksternal lebih tahan terhadap virus dan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Bisa ya teman-teman. B, meminta kepada setiap anggota untuk menyimpan bentuk pekerjaan dalam folder khusus pekerjaan agar tidak tercampur dengan file lainnya untuk memudahkan pencarian jika tiba-tiba dibutuhkan. Nah, ini bisa juga teman-teman. C, meminta kepada setiap anggota kelompok untuk menyimpan file-file laporan dalam sebuah laptop bersama dan ditanggungjawab oleh ketua kelompok. Bisa ya, tapi kurang efektif. D, mengajarkan anggota kelompok dengan penyimpanan file di aplikasi penyimpanan secara cloud system sehingga file bisa diakses kapan saja selama ada jaringan internet. Nah, oke, bisa. Nah, maksudnya penyimpanan di cloud system ini teman-teman, contohnya kita menyimpannya itu di penyimpanan di internet. Jadi selama ada akses internet, kita tinggal buka aplikasi, kita akses data kita dan bisa kita kirimkan secepatnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa? Oke, kita analisa ini nilainya 4 ya. Nah, pertama, kalau kita ini kan masalahnya ini sering ketika kita meminta sebuah file, kita meminta sebuah filenya lama datang karena mereka mencari file tersebut dulu ke laptop, sedangkan terkadang laporannya sudah mendesak. Nah, optionnya kalau kita membeli hard disk eksternal yang digunakan bersama, artinya kita cuman menyelesaikan satu solusi, yaitu filenya tidak terhapus dan tidak hilang. Tapi masalah yang kedua adalah kecepatan pengiriman datanya tidak terkejar. Artinya di level A ini salah ya teman-teman, tidak tepat.
Kemudian B, kita minta setiap anggota untuk menyimpan filenya di folder khusus. Sama teman-teman, kita hanya menyelesaikan masalah yaitu filenya terkena virus atau hilang karena terhapus sendiri, tetap kurang tepat. Sedangkan yang C meminta kepada setiap kelompok penyimpanan file dalam sebuah kelompok bersama yang ditanggung-jawabi oleh ketua kelompok. Nah, ini bisa teman-teman, bisa menghemat waktu, bisa mencarinya dalam waktu singkat karena diketuai oleh ketua kelompok, ditanggung-jawabi ketua kelompok, tapi kurang tepat. Sedangkan option D ini dia lebih mudah teman-teman, lebih bisa diakses, lebih cepat diakses, dan lebih gimana ya, lebih aman penyimpanannya. Nah, kemudian teman-teman, karena ini di level kedua, ada salah satu poin perilaku seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kita dapat membantu bawahan untuk mempelajari sebuah proses, program, dan sistem baru yang akan menunjang kemampuan kita. Artinya kita juga bisa kita bisa untuk meningkatkan kemampuan orang yang kita pimpin, meningkatkan kapasitas dirinya untuk lebih berkembang ya teman-teman ya, sehingga option D lebih tepat. Nah, untuk option C kurang tepat ya. Oke, untuk hard disk bernilai 3. Kemudian meminta file disatukan dalam kelompok laptop ketua kelompok, ya kurang tepat 2. Kemudian menyimpan file dalam satu folder yang khusus, ini nilainya 1 ya teman-teman. Soal nomor 8. Anda adalah seorang ketua pokok kerja kesehatan jiwa di sebuah puskesmas. Di unit tugas Anda terdapat masalah. Beberapa penderita ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa tidak rutin untuk kontrol ulang disebabkan karena lokasi rumah yang jauh dari unit tugas Anda. Sementara di unit kerja lain memiliki keberhasilan yang tinggi dalam menangani kasus penderita ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa dengan angka kontrol ulang yang tinggi. Padahal kondisi geografis dan keadaan unit tugas tersebut tidak jauh berbeda dengan Anda. Unit tugas tersebut mengganti sistem pengobatan dengan metode injeksi obat setiap 1 bulan, sementara unit tugas Anda masih memberikan metode pengobatan pada penderita dengan minum obat harian secara rutin. Nah, sebagai ketua kelompok kerja, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta kepada pimpinan untuk melakukan studi banding dengan pada unit tugas yang telah berhasil. B. Meminta kepada pimpinan untuk mengadakan obat injeksi 1 bulan. C. Meminta kepada pimpinan untuk diikutkan pelatihan penanganan ODGJ karena Anda masih ragu dengan pengobatan injeksi apakah sudah sesuai dengan kondisi lapangan Anda atau tidak. Atau D. Langsung mengganti pengobatan dengan metode injeksi sama seperti unit tugas yang telah berhasil. Nah, di sini teman-teman kita analisa jawabannya. Puskesmas Anda boleh dibilang capaiannya dalam kontrol ulang rendah, sedangkan puskesmas sebelah capaiannya bagus begitu, karena puskesmas sebelah mengganti sistem injeksinya dengan 1 bulan sekali, sehingga orang-orang lebih memiliki waktu, keluangan waktu dan kesempatan untuk kontrol ulang dibandingkan dia harus datang setiap minggu. Nah, kalau kita meminta ke pimpinan untuk melakukan studi banding pada unit tugas yang berhasil, bisa ya teman-teman, sesuai. Kenapa? Karena kita bisa bertanya apa kendala yang dihadapi. Kemudian meminta kepada pimpinan untuk mengadakan obat injeksi 1 bulan, bisa. Kemudian C. Meminta kepada pimpinan untuk diikutkan pelatihan ODGJ karena Anda masih ragu dengan pengobatan injeksi apakah sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak, bisa. Kemudian langsung mengganti pengobatan metode injeksi sama seperti unit tugas yang telah berhasil. Nah, ini bisa juga teman-teman, cuman mana yang lebih tepat? Oke. Pertama teman-teman, kalau kita langsung mengganti pengobatan dengan metode injeksi mungkin memiliki result atau hasil yang mungkin berbeda dengan unit lain, sehingga kalau langsung diganti mungkin akan menimbulkan sebuah efek sehingga tidak sesuai. Kemudian kalau kita melakukan studi banding, nah artinya antara B dan D ini sama ya teman-teman ya. Maksud dari optionnya ini sama antara B dan D, jadi ini kurang sesuai karena tiap lapangan ini kan beda sebuah resultnya, sebuah hasilnya begitu. Nah, sekarang antara option A dan C, kita meminta studi banding kepada unit tugas yang berhasil atau kita meminta kepada pimpinan untuk diikutkan dalam pelatihan ODGJ karena kita masih ragu dengan pengobatan injeksi apakah sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak. Nah, lebih tepatnya adalah C teman-teman sebetulnya. Kenapa?
Karena di sini kita meminta pelatihan. Nah, pelatihan penanganan ODGJ ini bisa diminta studi banding kepada unit tugas yang telah berhasil atau kepada dinas kesehatan. Nah, kemudian ragu, istilahnya kita mengikuti pelatihan ini tujuannya untuk menghindarkan keraguan apa yang terjadi, apakah ada efek samping yang terjadi kalau misalnya kita berikan injeksi. Kita ganti metode pengobatan dari pengobatan biasa menjadi injeksi, apakah ada efek samping. Sehingga option C ini lebih bernilai 4, sedangkan option A bernilai 3 teman-teman. Kemudian option B nilainya 2 dan option D nilainya 1 ya teman-teman ya. Untuk di poin perilakunya di deskripsi nomor 2, kita sebagai seorang bekerja di level 2 harus mampu menggunakan metode lain untuk meyakinkan orang lain bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan dalam menyelesaikan sebuah tugas. Nah, kemudian di sini kita juga kalau meminta pelatihan ini artinya kita bisa meningkatkan kemampuan bawahan dalam memberikan contoh atau instruksi, juga penjelasan dan petunjuk praktis bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah pekerjaan. Soal nomor 9. Dalam rangka pengentasan masalah TB paru, pemerintah mengeluarkan aplikasi penjaringan kasus TB. Banyak dari kader-kader desa belum pandai dalam mengupload data penjaringan TB. Selain merasa sulit dengan pemakaiannya, banyak kader desa yang belum begitu paham dengan penggunaan smartphone. Selama ini kader desa hanya menggunakan smartphone untuk kegiatan media sosial semata. Haha, kelakuan. Jika Anda ditugaskan sebagai penanggung jawab di kelompok kerja pengentasan TB, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta kepada pimpinan untuk melakukan pelatihan saat acara mini lokakarya. B. Meminta bidan desa terkait untuk lebih aktif dan mengajarkan kepada para kader di desa agar mampu menggunakan aplikasi. Atau C. Memantau para kader secara rutin dan menanyakan kendala mereka. Dan D. Meminta bidan desa untuk lebih aktif dalam turun tangan melakukan penjaringan bersama kader-kader desa. Nah, di sini teman-teman, mana jawaban yang paling sesuai? Nah, jawaban yang paling sesuai, maaf sebelumnya, kita di sini penanggung jawab sebagai kelompok kerja. Artinya kita ketua pokja. Nah, artinya kita berada di level kedua. Nah, sebagai seorang di level kedua, sebagai seorang ketua kelompok kerja, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan dari kelompok yang kita pimpin? Kalau A, kita minta pimpinan melakukan pelatihan saat mini lokakarya, bisa teman-teman. B, meminta bidan desa lebih terkait untuk lebih aktif mengajarkan para kader agar mampu menggunakan aplikasi, bisa teman-teman juga. C, memantau para kader secara rutin dan menanyakan kendala mereka, ya bisa juga teman-teman. D, meminta bidan desa untuk lebih aktif ikut turun melakukan penjaringan bersama kader-kader di desa. Nah, ini semua bisa jawabannya teman-teman, cuman mana yang lebih tepat? Jawaban yang lebih tepat adalah dengan cara yang C. Nah, kenapa yang C teman-teman? Untuk yang C, kita di sini bisa meningkatkan kemampuan bawahan dengan contoh memberikan instruksi dan penjelasan dengan cara apa? Dengan cara rutin. Nah, di sini ada kata-kata secara rutin. Artinya kita terus-menerus berusaha memantau dan mengembangkan kapasitas diri setiap anggota kita dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Bisa ya teman-teman ya. Artinya dengan cara rutin ini kita terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan bawahan kita, kemudian membantu bawahan atau kelompok kita mempelajari proses program dengan sistem baru, dan kita bisa mengajarkan mereka menggunakan sebuah metode untuk mencapai keberhasilan dari sebuah target kerja ya teman-teman ya. Oke, kita analisa, ini jawabannya 4. Nah, kalau kita minta bidan desa terkait untuk lebih aktif mengajarkan kepada kader agar mampu menggunakan aplikasi, bisa teman-teman, tapi hanya sekedar aktif tidak rutin, artinya cuma sekali dua kali doang dong, ya kan, makanya tidak kurang tepat. Kemudian yang D, meminta kader bidan desa untuk lebih aktif ikut turun dalam melakukan penjaringan, ya bisa teman-teman, nilainya 2. Kemudian yang A, meminta kepada pimpinan untuk melakukan pelatihan saat acara mini lokakarya. Nah, ini bisa kita tetap berniat meningkatkan kemampuan anggota kita dan membantu anggota kita dalam mempelajari proses baru, tapi mungkin ini hanya berlangsung 1 kali sehingga kurang tepat. Maka jawaban yang A memiliki nilai 1.
Soal nomor 10, Anda adalah seorang pegawai yang baru saja lulus seleksi P3K dan ditempatkan di unit tugas baru. Anda adalah satu-satunya orang yang berbeda suku di unit tugas tersebut. Anda bertanggung jawab dalam program yang selalu mengharuskan Anda turun ke lapangan, di mana di wilayah kerja tersebut jarang sekali ada penduduk yang pandai menggunakan bahasa Indonesia dan cenderung hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa daerahnya saja. Sebagai anggota baru, yang sebaiknya Anda lakukan adalah pertanyaannya adalah Anda. Artinya ini pertanyaannya sebagai kapasitas pribadi dalam menjalankan tugas. Artinya kita berada di level 1. Nah, level pertama, kita analisa jawabannya teman-teman. A. Ketika turun ke lapangan selalu mengajak pegawai lain sebagai penerjemah. Bisa, boleh-boleh aja. B. Secara aktif dan antusias mempelajari budaya dan bahasa setempat pada senior Anda. Bisa juga kita menunjukkan kapasitas mengembangkan diri kita untuk menyelesaikan sebuah tugas. C. Secara aktif dan antusias mempelajari budaya dan bahasa setempat pada para senior dan lingkungan baru Anda. Bisa, artinya kita juga menunjukkan sikap mengembangkan kapasitas diri untuk menyelesaikan sebuah tugas atau masalah. Dan D. Tetap bekerja dengan antusias karena nantinya Anda akan terbiasa dan paham karena Anda termasuk orang yang cepat mengakrabkan diri. YOLO sekali jiwanya. YOLO, you live only once, ya kan? Bisa lah. Nah, tapi mana yang paling tepat teman-teman? Nah yang paling tepat di sini adalah teman-teman. Nah, di sini ketika turun ke lapangan mengajak pegawai lain sebagai penerjemah bisa, tapi mungkin kurang efektif ya teman-teman, sehingga nilainya ini 2. Sedangkan tetap bekerja dengan antusias seperti biasa karena Anda nantinya akan paham sendiri, ya artinya Anda tidak tahu begitu apa masalah yang sedang dihadapi dan belum ada niatan untuk mengembangkan kapasitas Anda, pengetahuan baru untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, ini nilai 1. Nah, sekarang antara option B dan option C, Anda mempelajari budaya dan bahasa setempat pada senior Anda, atau Anda secara aktif dan antusias mempelajari budaya setempat daripada senior dan lingkungan baru Anda. Nah, untuk option C lebih tepat ya teman-teman, karena kita di sini lebih menunjukkan adanya niatan atau sikap mengembangkan diri kita dalam menyelesaikan sebuah tugas atau masalah. Artinya di sini lebih banyak daripada option B. Oke, sekian saja pembahasan kali ini teman-teman. Boleh di-subscribe kalau suka pembahasan di konten-konten saya, dan saya ucapkan terima kasih.